penggiat GPIC dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Frater Mario Ari Leonard Barus OFM Cup. Pada kesempatan ini saya hendak membagikan mengenai Laudato Si yang berkaitan dengan perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini berkaitan juga dengan polusi dan merupakan bagian dari bab pertama tertulis pada nomor 23 sampai 26 dari Laudato Si. Apa itu iklim? Iklim itu adalah keadaan alam yang berkaitan dengan cuaca dan suhu. Iklim biasanya berkaitan dengan wilayah. Misalnya saja kita yang tinggal di Indonesia, kita mengalami yang namanya iklim tropis karena terletak di daerah Khatulistiwa. Apa itu Khatulistiwa? Khatulistiwa itu lintang nol. Lintang nol artinya terletak di tengah dari bumi. Nah, semakin jauh dari titik Khatulistiwa, semakin ke arah utara dia, itu semakin ke kutub dan suhunya semakin dingin. Seperti kita tahu namanya kutub utara dan kutub selatan. Iklim ini berkaitan dengan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Misalnya saja beruang kutub hanya dapat ditemukan di daerah kutub, atau manusia yang tinggal di daerah tropis hanya mengalami yang namanya musim hujan dan musim kering atau kemarau. Nah, itu tadi iklim, keadaan alam yang berkaitan dengan cuaca dan suhu. Lalu apa itu perubahan iklim? Dari kata-katanya saja sudah jelas bahwa perubahan iklim ialah keadaan iklim, keadaan suhu maupun cuaca yang berubah. Misalnya terjadi kenaikan suhu di suatu wilayah, kita merasa panas tidak seperti biasanya, atau keadaan cuaca yang tidak bisa diprediksi. Perubahan iklim merupakan isu yang berkaitan dengan keadaan alam saat ini. Lalu, mengapa perubahan iklim bisa terjadi? Ada dua penyebab perubahan iklim. Pertama, sebab alami atau yang disebut dengan natura. Misalnya letusan gunung berapi atau perubahan orbit dan poros bumi. Atau pada saat sekarang kita dengar ada yang namanya matahari lockdown, dan itu merupakan siklus pada tahun 1800 pernah terjadi ketika matahari lockdown atau matahari kehilangan panasnya, maka bumi akan mengalami dingin. Ya, bumi akan mengalami dingin, terjadi gagal panen dan sebagainya. Itu sebab-sebab alami, natura namanya. Yang kedua, ada sebab yang dari manusia sendiri. Aktivitas manusia yang menghasilkan limbah atau sampah atau polusi yang berbahaya. Misalnya aktivitas di bidang usaha industri, pertanian maupun penggunaan bahan bakar fosil. Atau dengan kata lain, polusi atau limbah dari aktivitas tersebut biasanya mempengaruhi perubahan iklim. Siapa sebenarnya pelaku utama perubahan iklim? Walaupun sebab alami ada yang mempengaruhi juga perubahan iklim, namun hasil penelitian ilmuwan menunjukkan bahwa manusia ternyata penyebab utama perubahan iklim. Ini tertulis sendiri dalam ensiklik Laudato Si. Sekali lagi, ensiklik Laudato Si bukan dibuat oleh Paus Fransiskus hanya dengar-dengar saja baru ditulis, tidak, tapi berdasarkan dari hasil penelitian yang jelas dari para ahli. Ternyata aktivitas manusia yang menggunakan bahan bakar fosil berlebihan dan aktivitas manusia yang merambah hutan atau menebang pohon secara besar-besaran atau deforestasi mengakibatkan masalah pemanasan global. Kita sebut dengan efek rumah kaca. Apa itu efek kaca? Itu artinya bahwa panas itu terperangkap di dalam bumi. Karena apa? Nah, nanti kita ketahui lebih lanjut karena apa. Ternyata karena konsentrasi gas tertentu, karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan sejenisnya, itu yang berasal dari hasil pembakaran tadi semua, atau polusi udara telah merusak atmosfer, mengakibatkan sinar matahari masuk dengan bebas, suhu bumi pun meningkat. Masuk dengan bebas tapi tidak bisa keluar, itulah efek rumah kaca. Masuk
dan kemudian terperangkap di bumi sehingga suhu pun menjadi meningkat. Lalu apa akibat perubahan iklim? Masalah pemanasan global menjadi sorotan karena mengakibatkan es mencair di kutub utara maupun selatan. Es yang mencair ini ternyata mengakibatkan hal yang fatal juga. Permukaan air laut naik dan juga melepaskan gas berbahaya. Rupanya es yang ada di kutub itu menyimpan gas yang tadi kita sebut tadi, karbon dioksida, metana, nitrogen dan sejenisnya, gas yang berbahaya. Jadi efeknya ganda. Akibatnya ganda ketika ozon kita, pelindung kita, payung bumi itu rusak, maka es di kutub utara, kutub selatan mencair dan juga melepas zat yang berbahaya sehingga semakin beratlah kerusakan di ozon. Nah, perubahan iklim selain daripada pencairan es juga berakibat adanya cuaca ekstrim dan suhu yang semakin meningkat. Lalu siapa yang terkena dampak perubahan iklim? Sudah jelas yang terkena dampak itu ialah semua makhluk hidup, termasuk manusia. Perubahan iklim berpengaruh bagi manusia dalam bidang lingkungan, masyarakat, ekonomi, dan politik. Demikian kata ensiklik Laudato Si. Makhluk hidup lainnya terancam tidak mendapat tempat tinggal maupun makanan akibat dari perubahan iklim. Migrasi terjadi karena kehilangan sumber daya alam, itu akibat dari perubahan iklim. Lalu bagaimana kita mengatasi perubahan iklim? Untuk dapat mengatasi perubahan iklim, manusia perlu merubah gaya hidup, baik dalam produksi maupun konsumsi. Lalu kita berusaha untuk mencari energi bersih, artinya energi yang tidak menghasilkan polusi atau membuang karbon atau membuang zat-zat berbahaya ke udara. Dan energi bersih ini terbarukan, artinya dapat terus digunakan. Usaha untuk memperoleh energi bersih terbarukan ini harus didukung dan hasilnya disebarluaskan. Misalnya pemanfaatan energi hidrogen atau H2, seperti yang pernah saya ketahui, baca, lihat dalam sebuah video mengenai kapal pesiar milik seorang yang kaya yang bernama Bill Gates. Ia menggunakan bahan bakar hidrogen di kapal pesiarnya yang membuang limbah dalam bentuk air, bukan karbon, bukan nitrogen, kira-kira begitu. Oleh sebab itu, penggunaan bahan bakar yang baik harus kita pikirkan, energi bersih yang terbarukan. Kita harus bisa lebih memanfaatkan energi yang berasal dari listrik, matahari, dan angin sebagai alternatif dari penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan gas-gas yang berbahaya. Lalu, bagaimana sebenarnya tantangan dalam usaha mengatasi perubahan iklim? Tantangan yang paling jelas ialah adanya ketidakpedulian secara global. Manusia kehilangan tanggung jawab pada sesama. Mereka yang memiliki modal atau orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan justru menutupi masalah hanya dengan mengurangi beberapa dampak dari perubahan iklim. Nah, di negara Indonesia sendiri telah banyak dibuat peraturan yang berkaitan dengan pengaturan iklim. Indonesia sendiri merujuk pada Konvensi Kerja PBB tentang perubahan iklim. Ini artinya bahwa Indonesia berusaha untuk mengurangi emisi atau buangan gas karbon, sehingga dengan demikian iklim dapat terjaga. Usahanya dengan mengurangi emisi gas karbon dari industri-industri maupun bahan bakar lainnya. Baik, kesimpulannya ialah bahwa perubahan iklim merupakan akibat dari polusi. Dua hal yang penting harus kita perhatikan, bahwa penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan dan perambahan hutan secara besar-besaran meningkatkan laju polusi dan kerusakan ozon. Apabila terus berlanjut, kehidupan seluruh makhluk hidup akan terancam. Oleh sebab itu, perlu usaha untuk mengubah pola hidup menjadi lebih peduli lingkungan dan bukan mencari keuntungan atau kenikmatan sebesar-besarnya. Demikian, selamat berlaudato si, salam GPIC.